adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, mengikuti hidup penuh cobaan. Teguh imannya telah merubah jalan hidupnya, Habibi dan Habibah. Anak-anak, Al-Quran surat 85, surat Atin iya lebih kurang artinya begini. Allah berfirman, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sin, demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian juga kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nyata neraka, kecuali bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pak Ustadz, buah tin dan buah zaitun itu buah apa sih Pak Ustadz? Sepertinya di desa kita tidak ada buah itu. Apa mungkin buah itu ada di Jakarta? Nanti kita bahas setelah selesai menerjemahkan semua isi kandungan surat Atin iya. Habibi, kamu mau menjawab pertanyaan teman kamu? Enggak, Pak Ustadz, enggak. Gunawan angkat tangan, Habibi. Cicing. Ini tempat pengajian, lain sekolah anak tuh. Aku mau jawab, Pak Ustadz. Menurut ahli tafsir, tin itu adalah tempat tinggal Nabi Nuh di Damaskus yang banyak tumbuhan tinnya. Terus kalau zaitun adalah tempat Baitul Maqdis yang banyak tumbuhan zaitunnya. Sedangkan Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Habibi, kamu bisa menerangkan dengan lengkap dan jelas. Dari mana kamu tahu? Habibi? Aku juga bingung, Pak Ustadz. Kenapa mendadak bisa tahu? Sudah. Nanti kita mau pakai apa? Ibu nggak pernah adil. Ibu pilih kasih. Ibu cuma sayang sama Habibi. Astagfirullahaladzim. Hasan, Husen, kamu juga Hasim. Bukannya ibu pilih kasih. Di hati ibu itu tulus menyayangi kalian semua. Kebetulan saja Habibi masih kecil. Jadi dia lebih dekat sama ibu. Tapi kenapa ibu keberatan ngejual sawah itu, Bu? Hasan, Husen, kalau sawah itu sampai kita jual, kita sudah tidak punya mata pencarian lagi. Untuk makan sehari-hari saja kita sudah tidak ada. Untuk adik kamu Habibi melanjutkan sekolahnya nanti. Karena cuma tinggal Habibi yang masih sekolah. Sedangkan kalian berhenti sekolah atas kemauan kalian sendiri kan? Tuh kan, ibu lebih perhatian sama Habibi daripada sama kita-kita. Buktinya, Habibi yang baru kelas 2 SD saja sudah ibu pikirkan masa depannya dari sekarang. Hasan, kamu belum mengerti juga. Habibi itu adik kamu. Seharusnya kamu bantu ibu supaya Habibi tidak putus sekolah. Seharusnya ibu juga mengerti, Bu. Saya ini perlu uang untuk menikah. Dan si Husen ingin bekerja di kota, Bu. Nah, sedangkan si Hasim
Dia ingin menjadi tukang ojek, Bu. Hasan, kalau untuk pesta sederhana saja, kamu kan bisa bicara dengan calon mertua kamu. Jadi kita tidak perlu menjual sawah. Cukup menjual hasil panen saja. Dan kamu Husen, tidak usah ngojek. Kamu bekerja di sawah. Kalau gitu ibu ingin menggagalkan rencana pernikahan saya. Itu kan maksud ibu. Ibu juga nggak peduli dengan saya dan Hasim. Ibu cuma mikirin Habibi, anak sayangan ibu. Ah! Hasan, istighfar Hasan. Haji, Husen, ayo Haji. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar bagi anak-anak hamba ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu pada anak hamba ya Allah. Habibi dan Habibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenapa piring-piring ini pada pecah? Nanti Ibu ceritakan ya. Sekarang kamu bantu Ibu dulu ya. Ya, Bu. Habibi, muka kamu seperti bercahaya. Maksud Ibu? Bagaimana kalau kita buang Habibi ke hutan? Biar dia dimakan oleh serigala. Husen, si Habibi itu lebih pintar daripada kita. Kalau cuma dia dibuang di hutan, Kak Hasan yakin dia akan bisa kembali ke rumah. Jadi bagaimana, Kak? Ibu ingin menghabiskan sisa umur Ibu untuk mengurus kamu dan kakak-kakak kamu. Ibu ingin membahagiakan kalian. Habibi ngerti, Bu. Tapi apa hubungannya sama Kak Hasan dan Kak Husen yang marah-marah terus sama Ibu? Loh, kok Ibu bingung lagi sih? Tidak ada apa-apa, Nak. Ya sudah, kamu makan saja. Terus belajar. Biar tidak kemalaman tidurnya ya. Ya, Bu. Loh, kok kamu makan pakai kalam? Ini tuh bukan kalam, Bu. Ini namanya sumpit. Habibi pengen niru kayak orang Jakarta, Bu, makannya. Memangnya kalau orang Jakarta makannya bagaimana? Ya pakai ini, Bu, pakai sumpit. Nih, Bu. Habibi, mana bisa kamu mengangkat nasi dengan sumpit itu? Tapi kenapa orang Jakarta bisa, Bu? Oh, berarti orang Jakarta itu pinter-pinter ya, Bu? Habibi. Kamu teh dari kemarin Jakarta terus yang dibicarakan. Emangnya kamu mau ke Jakarta apa? Ya enggak, Bu. Ke kota kecamatan aja Habibi nggak tahu kalau nggak sama Ibu. Apalagi ke kota Jakarta tuh, Bu. Wah, jauh banget, Bu, dari desa. Susah banget sih. Orang miskin udah enak. Ibu mau makan, Bu. Habibi, kamu tidak bawa sepatu?
Bawa Bu, ini. Kenapa kamu tidak pakai seperti teman-teman kamu yang lainnya? Semalam kan hujan Bu, jalanan juga masih pada becek Bu. Daripada sepatu Habibi yang rusak atau kotor, Habibi taruh ke kantong kresek. Habibi nggak pakai. Habibi, kamu memang benar-benar pintar dan cerdas. Ada saja ide kamu. Habibi itu bukannya pinter Bu, tapi miskin. Gofur, kamu kalau bicara selalu saja menyakiti teman kamu. Memangnya kenyataannya begitu? Buktinya, si Habibi punya sepatu cuma satu. Nggak ada gantinya. Iya, aku memang orang miskin. Aku cuma punya sepatu satu. Sudah. Gofur, ayo minta maaf sama Habibi. Ntar aja Bu, kalau udah lebaran. Sabar ya Habibi. Iya Bu. Assalamualaikum. Kenapa Bang? Loh, hebat kamu. Wah, Mobil nih. Teman-teman, kalau teman-teman mau jajan dengan cara seperti itu, makanan yang teman-teman makan itu akan menjadi makanan haram. Begitu juga dengan uang yang abang terima, itu juga akan menjadi uang yang haram, Bang. Saya ini mantan santri, nyahos ya. Saya yang lebih tahu hukum daripada kalian. Di mana-mana juga yang lebih bagus mantan penjahat daripada mantan santri. Kalau mantan penjahat bisa jadi santri, kalau mantan santri bisa jadi penjahat, Bang. Apa kamu bilang? Saya mau tanya sekarang. Apa dasar kamu judi itu haram? Ya, saya memang tidak tahu apa dasarnya, Bang. Makanya kalau tidak tahu jangan so tahu. Gerah, pergi sana. Ya Bang, si Habibi mah orangnya so tahu. Udah Habibi, kita pulang aja yuk. Daripada nanti kamu dipukul sama tukang dagang itu, lihat aja bibirnya. Ih, serem. Ih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil 'afwa kadzalika yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah, dosa kedua-duanya itu memiliki dosa yang sangat besar dan hanya sedikit manfaatnya. Dan mereka bertanya lagi kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. Surat Al-Baqarah ayat 219. Habibi, kok kamu jadi ikut bingung begitu sih? Siapa yang ngasih tahu aku ya? Habibi, kalau hasil panen sawah peninggalan almarhum ayah kamu ini laku, uangnya ibu bagikan untuk kakak-kakak kamu ya. Karena mereka mendesak perlu uang, sayang. Bu, kita ini kan satu keluarga. Jadi kalau misalnya Kak Hasan, Kausan sama Kasim butuh uang mendadak, ya kita kasih aja hasil uang panen hari ini. Semuanya, Bu. Habibi, mulia sekali hati kamu, nak. Habibi dan Habibah. 7, 8, 9, 10, 11. Berapa, Bu, jumlahnya? 1.100.000, nak. Lumayan ya, Bu. Iya.
kakak-kakak kamu pasti senang sekali menerima uang ini. Walaupun tidak sebesar permintaan mereka. Bu, Habibi main ke rumah teman dulu ya? Boleh, tapi mainnya jangan jauh-jauh ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam itu jangan diaduk, kasihan. Kalau mau disembelih, sembelih aja untuk dimakan. Siapa kamu? Bikin onar aja. Pergi sana. Saya tidak akan pergi sebelum ayam itu dibebaskan. Habibi, kamu nekat banget sih. Untung aja kamu cuma didorong. Gimana kok kamu disabet pakai bedok, hah? Ya aku kan gak tega aja ngeliat ayam itu diadu. Ayo Jalu. Iya, jawara itu ngejar sama ayamnya sendiri. Ayo. Biar mati kamu Habibi. Biar bisa beli motor baru. Habibi, kalau kamu tidak suka melihat kemungkaran yang ada di hadapan kamu, sesuai anjuran Rasulullah, kalau kamu tidak bisa melawan dengan tangan, cukup dengan ucapan. Kalau kamu tidak mampu juga, cukup dengan hati. Sebagai rasa kalau kamu benar-benar tidak suka dengan kemungkaran itu, nak. Iya, Bu. Bu, kenapa ya? Dari semalam sampai seharian ini, kok kayaknya Habibi banyak ngalamin kejadian-kejadian yang aneh, Bu. Kejadian aneh bagaimana? Yang nggak seperti biasanya, Bu. Kok Habibi bisa tahu apa yang sebenarnya Habibi nggak pernah tahu, Bu? Berarti bukan hanya kamu yang bingung. Ibu, warga kampung ini semuanya juga ikut bingung. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri kamu, sayang? Wah, Bu, udah meninggal. Makasih ya, Bu. Ya. Oh iya. Bu, sampai lupa deh tuh. Habibi kan seharusnya ngambil kayu bakar di hutan, Bu. Sudah sore, Habibi. Besok saja kamu cari kayu bakarnya ya. Nanti kemalaman di dalam hutan. Nggak apa-apa, Bu. Habibi udah sering kok sama teman-teman ke hutan malam-malam. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Itu Habibi, Kak. Sebentar lagi kamu mati, Habib. Seperti babi hutan. Kak Hasan, Kak Husen. Nanti kalau Habibi mati gimana? Kalau dia mati, berarti kita bisa cepat jual sawah itu. Husen, Hasim. Supaya ibu nggak curiga, kalian berdua pulang saja. Bilang sama ibu kalau saya di rumah teman. Udah sana. Ayo kita pulang. Kak Hasan. Kak. Udah kamu cengeng amat sih. Ayo kita pulang.
Tidur. Sudah pulang kamu, Hasan? Iya, Bu. Hasan, Husen, ini uang hasil panen sawah Habibi. Mudah-mudahan cukup untuk kalian bertiga. Bu, apa ini? Ini cuma 800.000. Memang tadi siang ibu sama Habibi menjual gabah seharga 1.100.000. Tapi yang 300 ibu sisipkan untuk biaya kita makan sehari-hari, untuk biaya Habibi sekolah. Ibu juga tidak tahu apakah dengan uang 300 ini cukup atau tidak sampai panen berikutnya. Bu, saya perlu uang banyak untuk menikah. Iya, Hasan. Tapi ibu uang dari mana? Ibu kan bisa jual sawah si Habibi itu. Hasan, Husen, Habibi belum pulang. Jadi cuma Habibi yang ibu pikirin? Tadi sore kan Habibi ke hutan cari kayu bakar. Jangan-jangan tersesat lagi. Mana dia tidak bawa obor. Cepat kalian susul dia. Bu, kita ini lagi serius ngomongin masa depan saya, Husen dan Nasim. Kenapa ibu jadi ngelatur ke si Habibi? Kak, kayaknya ibu masih bertahan, gak mau ngejual sawah itu, Kak. Kamu tenang saja, Husen. Kalau ibu tahu bahwa si Habibi anak kesayangan itu sudah mati, ibu pasti akan menjual sawah itu. Karena ibu sudah tidak punya alasan lagi untuk menolak keinginan kita. Kak, itu Habibi. Kok dia masih hidup, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Hasan, Kak Husen, Kak Hasim pasti kesel ya sama Habibi. Soalnya Habibi pulang telat bawa kayu bakarnya buat ibu masak. Habibi. Habibi. Ibu baru saja mau menyusul kamu ke hutan. Tapi kamu udah datang, nak. Bu, maafin Habibi ya, Bu. Habibi berdosa sama ibu. Berdosa kenapa, sayang? Seharusnya Habibi dengerin kata-kata ibu. Habibi nyari kayu bakarnya besok aja. Tapi gara-gara Habibi nggak dengerin kata-kata ibu, Habibi kena musibah di hutan. Kamu tidak berdosa sama ibu. Justru kamu patuh sekali sama ibu. Ibu! Cuma karena Habibi pulang telat dari hutan nyari kayu bakar saja ibu nangis seperti ini. Apa pernah ibu begini sama saya, Husen dan Nasim? Justru sebaliknya, Kak Hasan. Kita terus yang mengeluh. Minta ini, minta itu. Tapi nggak pernah didengar. Bu, anak ibu itu bukan cuma si babi hutan ini saja. Hasan, Husen, apa kamu tidak dengar cerita Habibi yang baru saja kena musibah di hutan?
Seharusnya kalian iba melihat adik kamu. Habibie memikul kayu dari hutan hanya untuk kita, supaya malam ini ibu bisa masak untuk kalian makan sama-sama. Kalian memang keterlaluan. Hakim, ayo! Ilmu laduni merupakan karomah Allah untuk hambanya yang terpilih, seperti wali Allah. Maksudnya, pada saat-saat tertentu, orang yang mendapatkan karomah itu bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran, Al-Hadis, yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya, belum pernah melihatnya, ataupun membacanya. Bukan begitu, Pak Haji? Benar, Pak. Seperti Habibie, betul kan, Pak Ustadz? Hanya Allah yang tahu. Jangan-jangan Habibie punya ilmu kehadiran, Pak Haji. Karena orang yang punya ilmu kehadiran bisa mendatangkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dia bisa pintar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang masuk ke dalam jiwa seseorang yang memiliki ilmu kehadiran itu bukan ruh Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan. Tetapi jin yang menyerupai beliau, yang ingin merusak iman manusia. Kita selidiki saja, Pak Haji. Ilmu yang dimiliki Habibie itu ilmu laduni atau ilmu kehadiran. Nah, kalau begitu kita panggil saja Habibie. Berarti teman dekat kamu si Habibie punya ilmu setan dong. Kamu jangan ngomong sembarangan. Iya nih. Anak-anak, sekarang kalian coba panggil Habibie. Mungkin ia sudah ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi itu yang membuat Kak Hasan sama Kak Husen marah-marah terus sama ibu. Jadi kamu tidak keberatan kalau sawah peninggalan almarhum bapak kamu itu sebagian ibu jual untuk kakak-kakak kamu? Kenapa Habibie mesti keberatan, Bu? Kalau sawah itu kita jual, penghasilan kita setiap panen juga akan berkurang. Ibu takut, nak. Kamu tidak bisa melanjutkan sekolah. Bu, rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari sawah. Habibie, kamu lain dengan kakak-kakak kamu. Walaupun kamu bungsu, tapi kamu terus mengalah. Ibu jangan ngomong begitu. Nanti kalau Kak Hasan sama Kak Husen dengar, bisa jadi masalah lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibie, kamu dipanggil Pak Ustadz sama Pak Haji di musola. Katanya sih penting. Iya, Bibi. Memangnya ada apa? Apa karena aku nggak ngaji? Bukan begitu, Habibie. Katanya sih orang-orang pengen nyelidikin kamu. Kamu manusia apa setan? Hah? Hasan! Ada apa, Kang? Tadi gua ketemu bapaknya si Atika. Katanya lu udah 2 minggu nggak datang-datang. Justru itu, Kang. Saya lagi bingung. Saya kan sudah janji akan menikahi si Atika. Tapi sampai sekarang saya belum ada biayanya, Kang. Jual aja sawah lo. Husen, Hasim, mumpung aya diskon aja gede-gedean. Kamu teh kudu cepet-cepet ngumpulin duit. Ajang beli motor. Mun eueuh diskon, mana bisa ya kabeli lebih dari 10 juta ya. Ah, yang bener, Bang. Ya atuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات في الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخصام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Habibi, coba kamu kumandangkan lagi surat Az-Zukhruf ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ama abramu amran fa inna mubrimun. Sadaqallahu azim. Satu Al-Quran bisa dihafal semua. Tapi Habibi juga bingung, kenapa dia bisa hafal satu Al-Quran? Iya juga ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saderek sapara panca. Apa yang dimiliki oleh Habibi teh murni karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Habibi dapat mengamalkan dan menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari takaran kita. Pak Haji, tapi kenapa cuma Habibi yang dikasih ilmu kayak gitu sama Allah? Saya kok enggak? Kelebihan yang dimiliki oleh Habibi teh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah punya maksud tertentu kenapa Habibi yang dipilih, bukannya kamu. Bu, Habibi ngantuk, pengen tidur. Husen, kayaknya kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kita nggak perlu takut lagi. Malam ini juga kita bunuh si Habibi di rumah. Tapi kita harus hati-hati, Kak. Kalau ketahuan orang, kita bisa dipenjara. Iya juga sih. Gini saja, saya dengar dari ibu besok si Habibi mau terima rapot. Kita jegat dia di sawah, terus kita ajak main. Terusnya, Kak? Kak Hasan yakin rencana ini nggak akan gagal lagi. Besok si Habibi pasti mati. Hati-hati ya nak. Ya Bu. Bu, Kak Hasan, Kak Husen sama Kak Asim kok dari tadi malam nggak pulang-pulang sih Bu? Mungkin mereka masih kesal dengan ibu. Habibi, kamu ambil rapot sendirian tanpa ibu? Ya Ibu, padahal kan Habibi pengen kayak teman-teman yang lain Bu, diantar sama ibunya. Ibu mau ke sawah dulu, lihat hasil panen. Ya udah deh, Habibi ambil rapotnya sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibi. Ya Bu. Bu, Ibu kenapa nangis Bu? Enggak, Ibu gak nangis. Ya sudah, kamu berangkat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada yang tertinggal? Enggak, Habibi cuma pengen meluk Ibu aja.
Sepertinya ada yang aneh. Gimana? Anak sekolah udah pada pulang, Kak. Terus Habibinya mana? Sebentar lagi Habib pasti lewat sawah ini. Itu Habibi, Kak. Kak Hasan, Habibi jadi juara kelas lagi. Ini dia rapat sama pialanya. Wah, hebat benar kamu. Jadi murid teladan sekecamatan. Coba kakak lihat rapatnya. Kamu emang anak pintar kamu. Nah, begini saja. Untuk merayakan keberhasilan kamu, gimana kalau kita semua pada mandi di kali? Kalian setuju? Setuju. Mandi di kali? Iya. Ya, kapan lagi? Ya, ayo. Ayo, yuk. Asim, ayo. Kak, jangan jauh-jauh, Kak. Kita harus pulang. Ntar ibu kita nungguin kita lagi di rumah. Kamu itu Habibi mentang-mentang anak kesayangan ibu. Tapi kan ini untuk merayakan kenaikan kelas kamu, Habibi. Ayo. Tapi jangan jauh-jauh, Kak. Enggak. Nah, sini aja deh, ya. Yuk. Di sini, Kak. Iya, di sini. Ayo Habibi, lekas buka pakaian kamu. Aku takut, Kak. Airnya deras sekali. Aku takut hanyut. Ya, kita kan berenangnya sama-sama. Udah cepet buka bajunya. Kamu duluan ya. Baru nanti Hasan sama Kausen. Kakak aja deh yang duluan. Baru aku. Ntar kan kalau ada apa-apa, kakak bisa nolongin aku. Soalnya kata orang-orang, di sini banyak buayanya, Kak. Ya udah. Nih ya, lihat ya. Set. Nah, sekarang kamu nggak usah takut. Ayo. Ayo. Takut. Aku takut, Kak. Aku ngeri. Ayo, ayo. Aku takut, Kak. Aku takut, Kak. Aku ngeri, Kak. Ayo cepat. Mati kamu.
tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya.